Berdoa lagi bukan? Oke, baik. Terima kasih Abdullah atas penjelasannya. Selanjutnya apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ketika dalam proses pembelajaran kalian harus fokus, kondusif, dan juga kalau misalkan kalian akan mengungkapkan pendapat, itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menunggu ibu untuk mempersilahkan. Apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang ibu akan menampilkan gambar di layar. Coba perhatikan baik-baik ya nanti. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira aktivitas apa sih yang sedang dilakukan pada gambar ini? Ada yang tahu? Ya, April silakan. Orang itu sedang makan, Bu. Oke, kata April, gambar ini merupakan orang yang beraktivitas sedang makan ya. Menurut April, mengapa April menyebutkan seperti itu? Apa alasannya April? Karena orang itu sedang memegang makanan dan tidak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, Bu. Oke, baik. Jadi April itu mendeskripsikan bahwa gambar tersebut adalah seorang yang sedang makan karena ada aktivitas memegang dan juga memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Apakah ada tanggapan yang lain? Ya, Citra silakan. Saya sependapat dengan April, Bu, bahwa orang pada gambar tersebut sedang makan. Selain itu, di meja juga terlihat makanan dan minuman yang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang melakukan kegiatan makan. Oke, bagus ya. Untuk jawaban April dan juga Citra itu sudah benar bahwa gambar tersebut merupakan gambar aktivitas manusia yang sedang makan. Nah, kira-kira apa sih fungsi makan untuk tubuh kita? Ada yang tahu? Ya, Claudia? Karena membutuhkan energi. Oke, membutuhkan energi. Mengapa Claudia tahu kalau misalkan kita makan, tubuh kita itu akan mendapat energi? Apa alasannya, Claudia? Karena kalau kita udah makan, tubuh itu bisa mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Oke, tepat sekali ya jawaban Claudia. Apakah ada yang menambahkan lagi? Ya, Maria? Saya sependapat dengan Fauzia, Bu. Selain sebagai sumber energi, makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan juga kesehatan. Oke, wah, benar sekali ya apa yang dikatakan Maria dan juga Fauzia bahwa makanan itu berfungsi sebagai sumber energi dari tubuh kita. Selain itu juga makanan itu dapat membantu proses dalam pertumbuhan. Nah, dari penjelasan kalian tadi, kira-kira apakah makanan yang kita makan itu langsung bisa menjadi energi? Ada yang tahu nggak? Ya, Tidak bisa dia. langsung, Bu. Oke, kata Claudia tidak bisa langsung digunakan menjadi energi. Lalu harus melalui proses apa? Ada yang tahu tidak? Ya, Leni silakan. Makanan itu harus dicerna terlebih dahulu, Ibu. Oke, benar yang dikatakan Leni bahwa makanan yang kita makan setiap hari itu tidak bisa digunakan langsung menjadi energi, tetapi harus melalui proses yang namanya proses pencernaan. Nah, kira-kira organ apa sih yang pertama kali berperan dalam proses pencernaan? Ada yang tahu? Ya, Sipa? Mulut, Bu. Oke, mulut. Setelah masuk ke mulut, kira-kira akan diteruskan kemana? Ya, dia Ke kerongkongan, Bu. oke, ke rongkongan. Nah, benar sekali ya yang dikatakan seperti penelitian bahwa ketika makanan itu masuk ke mulut, nanti akan diteruskan lewat kerongkongan. Nah, jadi ibu sudah lihat di sini bahwa kalian sudah memiliki pemahaman awal nih terkait materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai sistem pencernaan. Nah, di materi hari ini itu akan meliputi apa aja sih yang termasuk dalam organ-organ pencernaan itu apa, kemudian strukturnya itu bagaimana, kemudian ada juga fungsinya. Selanjutnya juga kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan itu berlangsung. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia beserta struktur dasarnya. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi masing-masing organ pada sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga menganalisis proses bagaimana sistem pencernaan itu berlangsung. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari
perkenalan saja, tetapi tetap diisi semua ya. Baik Bu, oke, mungkin bisa langsung berdiskusi. Baik, Bu. Oke anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Baik, Ibu. Pastikan LKB-nya sudah terisi semua dan jawabannya telah selesai diisi. Oke, waktu sudah habis ya anak-anak. Untuk selanjutnya yang sudah selesai LKB-nya boleh dikumpul ke depan. Baik, sekarang sesi selanjutnya yaitu ada sesi presentasi. Nah, di sesi presentasi ini Ibu akan menjelaskan sedikit mekanismenya ya. Jadi dalam presentasi nantinya diawali dengan memperkenalkan anggotanya, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, dan untuk kelompok yang tidak presentasi harus memperhatikan kelompok yang presentasi di depan. Nanti kalau misalkan ada hasil diskusi yang berbeda nanti bisa diutarakan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini siapa yang mau presentasi? Kelompok satu. Oke, kelompok Dian silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dian sebagai moderator, kemudian ada Fauzia sebagai peneliti pertama, Sylvia sebagai peneliti kedua, dan juga Maria sebagai peneliti ketiga. Baik, untuk peneliti pertama kepada Fauzia. Baik, terima kasih Dian. Berdasarkan hasil diskusi kami, jadi sistem pencernaan manusia adalah sistem yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Organ penyusun sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut, di mana terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim amilase di dalam air liur. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Pada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih Fauzia. Setelah makanan dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan melalui proses menelan. Nah, kerongkongan di sini berfungsi untuk menggerakkan makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Di lambung, makanan akan dicerna kembali dengan bantuan asam lambung dan enzim sehingga menjadi lebih halus. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Pada Maria dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, di sini terjadi proses pencernaan lanjutan sekaligus penyerapan zat-zat makanan. Dan makanan yang diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Sisa makanan masuk ke usus besar untuk penyerapan air, kemudian disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusi. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang kami? Silakan ini. Sebelumnya ingin mengenalkan diri, saya Renata dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa usus disebut sebagai tempat utama penyerapan zat makanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya lagi. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh kalian. Silakan. Baik, terima kasih Dian. Usus halus itu bisa disebut sebagai tempat utama penyerapan karena memiliki pili
yang memperluas permukaan penyerapan, sehingga zat makanan dapat diserap lebih efektif dan diedarkan ke seluruh tubuh. Apakah dapat dipahami, Leni? Dapat dipahami sih, Pak. Terima kasih. Silakan juga. Saya ingin menanggapi. Saya sangat setuju jika usus halus itu disebut sebagai tempat utama penyerapan karena usus besar juga itu melakukan penyerapan air dan mineral. Baik, terima kasih Cika atas tanggapannya. Kami setuju bahwa usus besar juga melakukan penyerapan yaitu air dan mineral. Namun penyerapan zat makanan sesuai pencernaan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sebagian besar terjadi di usus halus. Oleh karena itu, usus halus tetap disebut sebagai tempat utama penyerapan zat makanan. Dan saya paham, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Apakah masih ada yang bertanya tentang lagi? Cukup ya. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih ya kepada kelompok 1 karena telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan lengkap dan juga sangat baik. Jadi aku akan duduk untuk kelompok 1 boleh duduk kembali di tempat duduknya. Baik anak-anak, dari diskusi kalian tadi, baik dari kelompok 1 maupun dari yang akan diberikan tadi, memang benar ya bahwa usus halus itu merupakan organ yang berfungsi sebagai penyerapan zat makanan dan memiliki dinding yang adanya pili di dalamnya. Nah, tetapi usus besar juga itu dapat berperan juga dalam proses penyerapan air dan juga mineral. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PPT untuk menambah pemahaman kalian terkait materi di sini. Nah, bisa dilihat sendiri yang pertama kita akan mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada manusia itu berlangsung. Nah, di sini ada organnya yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, terus usus besar, usus halus dan juga yang terakhir itu nanti ada anus. Nah, di sistem pencernaan organnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Di organ pencernaan utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Kemudian organ tambahannya itu ada hati dan juga pankreas sebagai organ pencernaan yang menghasilkan enzim. Yang pertama itu ada organ pencernaan utama. Yang pertama itu ada rosentul. Enzim yang merupakan bahan makanan, makanan itu akan dikunyah dan dicukrai beberapa kali. Dan kemudian nantinya akan dibaca oleh kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran sempit yang merah yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi kontraksi otot pada dinding kerongkongan yang mengakibatkan gerak peristaltik. Kenapa sih itu gerak peristaltik? Jadi gerak peristaltik itu adalah gerak yang masuk ke dalam lambung. Selanjutnya itu ada lambung. Ini merupakan kantong besar yang dindingnya itu bersifat elastis yang dapat dikembangkan untuk menampung makanan. Nah, terdapat dua proses pencernaan makanan yaitu ada mekanis dan juga fisik. Nah, pencernaan mekanis ini merupakan proses pengambilan makanan yang menjadi bagian yang lebih kecil secara fisik, misalnya melalui pengunyahan di dalam mulut dan pemasukan makanan di lambung. Sementara itu, pencernaan kimiawi adalah proses pengolahan makanan menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini merupakan saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6 sampai 8 meter. Dan makanannya itu diproses secara kimiawi. Kemudian juga usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan juga ileum. Selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur kadar air dan sisa makanan. Kemudian yang terakhir ada anus, merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja itu nanti akan disimpan sementara di dalam rectum. Oke, itu saja ya
jawaban silahkan mengangkat tangan, tetapi jawabannya jangan diutarakan terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai di nomor 1. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan. Benar atau salah? Iya ya? Benar Bu. Oke, jawaban Dian adalah benar. Mari kita cek jawaban Dian ya, apakah benar atau salah. Ya, benar ya, jawaban soalan 1 adalah bahwa sistem pencernaan itu berfungsi untuk mengolah makanan. Oke, lanjut nomor 2. Organ pencernaan tambahan itu ada hati dan juga pankreas. Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu. Maria, silakan. Jawabannya benar Bu. Oke, kita lihat ya jawaban Maria benar atau salah. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah benar. Organ pencernaan tambahan itu ada hati dan juga pankreas. Lanjut soal yang ketiga. Kerongkongan itu berfungsi mengalirkan makanan ke lambung. Benar atau salah? Saya Bu. Lihat ya. Jawabannya benar Bu. Oke, kita lihat ya jawaban dari Ria benar atau salah ya kira-kira. Wah, benar sekali Ria. Jadi jawaban nomor 3 adalah kerongkongan itu berfungsi sebagai mengalirkan makanan ke lambung. Oke, lanjut soal yang keempat. Lambung membantu menghasilkan makanan. Benar atau salah? Ya, ini silakan. Benar Ibu. Oke, kita lihat jawaban dari Dani. Wah, benar ya jawaban dari Dani adalah lambung berfungsi untuk membantu menghasilkan makanan. Oke, pertanyaan terakhir yaitu soal kelima. Usus halus berfungsi sebagai untuk menyerap sari-sari makanan. Benar atau salah? Bu. Ya, Citra. Jawabannya benar Bu. Oke, kita lihat ya jawaban dari Citra apakah benar atau salah. Wah, jawaban dari Citra adalah benar ya. Jadi usus halus itu memang berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan. Wah, hebat sekali ya kalian telah menyelesaikan kuis hari ini dan jawabannya benar semua. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kita kasih. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Selanjutnya apakah ada yang ingin menyimpulkan hari ini belajar apa saja? Ya, April. Jadi hari ini saya belajar bahwa sistem pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Saya juga belajar bahwa setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengolah makanan hingga zat makanannya dapat diserap oleh tubuh. Oke, terima kasih April karena telah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk April. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya apakah hari ini pembelajaran menyenangkan atau tidak ya? Menyenangkan Ibu. Oke, Ibu mau meminta satu orang untuk mengungkapkan alasannya. Siapa yang mau? Oke, Tria, silakan. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini itu menyenangkan Bu, karena kami itu belajar melalui diskusi kelompok sehingga lebih mudah untuk memahami organ-organ sistem pencernaan dan juga proses perjalanan makanan di dalam tubuh. Oke, terima kasih ya Tria atas tanggapannya. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini mungkin ditutup dengan doa untuk kepala kelas. Boleh ini doanya? Baik Ibu, bersiap. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa